Salam sehat, salam properti. Yes. Waduh, gue nih malam-malam ini gue lagi cari informasi sedemikian rupa karena kita tahu bahwa di dalam industri broker properti itu sering terjadi hal-hal yang memang harus kita pelajari nih, terutama buat para broker properti ya, dan buat para tentunya buat konsumen kita, pembeli maupun penjual. Apa sih yang harus diperhatikan? Bagaimana sih jangan sampai terjadi kasus-kasus yang memang sekarang lagi naik di permukaan gitu kan. Kita tahu lah ya banyak kasus yang naik ke permukaan, mungkin itu hanya 1-2 kasus, mungkin puluhan kasus, cuma tidak terblow up lah sama media. Ini terblow up sama media nih. Nah, hari ini saya kebetulan ketemu dengan Bro Raymond ya. Bro Raymond itu adalah seorang marketing associate, artinya itu memang seorang broker yang berpengalaman dan jagonya itu di Pondok Indah dan sekitarnya di Jakarta Selatan tuh. Nah, kasus-kasus yang terjadi itu ternyata kebanyakan di Jakarta Selatan mungkin ya. Bukan mungkin ya, yang blow up di Jakarta Selatan gitu kan. Nah, sekarang saya mau nanya nih ke Bro Raymond, kita diskusi ya buat teman-teman yang nonton YouTube ini, silakan ntar di like, di share, atau silakan di komen, kita diskusi, kita pengen industri broker properti ini lebih profesional, kita pengen melayani, tadi saya bilang, melayani pembeli dan penjual supaya lebih nyaman mempergunakan broker properti yang profesional. Sekali lagi, broker properti yang profesional bukan broker properti yang gelap, bukan broker properti yang tidak terdaftar. Artinya kalau bicara terdaftar, seharusnya broker properti yang udah terdaftar di AREBI. Apa sih itu AREBI? Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Salah satunya Pak Raymond nih sebagai pengurus AREBI di DKI Jakarta. Jadi dia ngerti nih, ntar saya juga tanya tentang gimana sih kalau broker properti yang di AREBI gitu lah. Bro, malam bro. Yes, malam Pak Margo. Thank you. Udah di-invite untuk bincang-bincang sore nih. Sorry ya, sambil setir ya. Gak apa-apa, lu kan orang sibuk. Gue pengen tahu pandangan lu gitu kan. Jadi gue tadi jawab lu. Ini ngomong-ngomong masih jam segini masih habis dari customer ya? Iya, tadi ada meeting dulu di Sudirman, terus balik lagi ke kantor. Ya, jadi agak sedikit padat nih Pak. Belakangan banyak nemuin customer, tapi banyak yang mau jual nih, gitu. Jadi dengan kondisi sekarang pandemi saat ini tuh banyak klien pada mau jual ya, bro ya? Iya, banyak. Ada beberapa yang titip listing ke saya nih. Saya nggak nyari sendiri, tapi referensi dari customer, bahkan dari customer yang dulu udah lama kontak saya lagi gitu, Pak. Jadi entah yang mau jual ini saudaranya gitu. Jadi dikasih referensi, Pak, gitu loh. Jadi ya kita bantu customer kan, apa namanya, kalau misalkan kita dapat terjual ya kan, kita sudah bantu dia keluar dari masalahnya kan, begitu Pak. Gitu. Mantap. Seorang konsultan properti yang handal nih. Jadi Bro Raymond ini gue bilang dia itu database-nya cukup banyak, karena biasanya kalau orang sukses itu dapatnya bukan mencari, tapi dia dicari. Karena kenapa? Mungkin orang udah mendapatkan servisnya dia, pelayannya Bro Raymond, orang senang, dia akan pasti rekomendasi. Itulah seorang broker properti yang sukses seperti itu. Jadi bukan mencari tapi dicari. Nah, sekarang ini kondisi lagi seperti ini, banyak orang yang nitip properti, mungkin salah satunya karena mungkin kesulitan di dalam cash flow perusahaannya. Ini momen nih buat broker properti sebenarnya, banyak hal yang kita akan dapat gitu kan. Jadi harganya ada beberapa properti yang terkoreksi. Jadi pun buat investor juga boleh gitu. Nah, jadi kalau ada nyari-nyari di selatan dan sekitarnya, gue rekomen nih ke Bro Raymond. Tapi kalau nyari di Jakarta Pusat dan sekitarnya, carinya gue ya. Ya, siap. Beda bro. Yes, betul. Spesialis masing-masing area. Iya, masing-masing. Pokoknya Pondok Indah, Jakarta Selatan dan sekitarnya, cari Raymond Gunawan Era Graha. Mau kobrok ya? Broker properti di sini mau kobrok boleh. Thank you. Oke, yes. Bro, mau nanya nih bro. Kita kan tahu kemana ada kasusnya yang salah satu petinggi kita ya, mantan wakil menteri luar negeri itu. Wakil menteri ya, betul. Ya, sampai kasus naik ke permukaan sampai sekarang sih gue lihat sih belum clear ya. Nah, pertanyaan gue simpel nih, mungkin di sini yang nonton konsumen kita, orang nitip jual atau mau beli, seharusnya prosedurnya sebagai broker properti seperti apa sih bro? Jangan sampai kita juga kejadian seperti itu, jadi merugikan kedua belah pihak tuh bro. Oh ya,
Ya, betul sekali Pak Margo. Jadi sebenarnya ketelitian sebagai agent itu ya, ketelitian dan dalam melihat seorang calon pembeli yang serius itu kita harus meneliti dulu gitu loh, memfilter dulu. Jadi terkadang Pak, ya mohon maaf, agent pada saat mengantar pembeli itu dan pembelinya langsung nawar, kita udah merasa happy, excited Pak, gitu. Nah, Nah, tapi kita nggak lupa kalau kita nggak filter gitu loh. Bener nggak ini orang mau beli? Bener nggak kita perlu filter menanyakan sebenarnya kita cari informasi mengenai pembeli ini. Dia tinggal di mana, dia apa bisnisnya apa. Jadi apa namanya? Kalau perlu mendapatkan nama lengkapnya kita googling, Pak. Jadi hmm, googling kan di Google dia ada kasus apa, bagaimana kan ketahuan gitu loh. Jadi kita sebagai agent jangan terlalu excited atau senang dulu dalam menerima penawaran customer. Justru kita harus meneliti dulu jika para pembeli ini langsung menawar. Nah itu perlu tanda tanya sebenarnya. Apakah ini pembeli yang benar atau pembeli yang fiktif? Ataukah misalkan apa namanya? Uh, contoh beginilah Pak, saya ada sedikit, bukan sedikit, saya ada case bulan Januari lalu ya, bulan Januari lalu, tapi nggak sampai case sih. Jadi gini, uh, ada customer dibawa sama tim saya, itu lihat rumah Pondok Indah, dan dia maunya rumahnya yang baru semua, yang bagus gitu loh. Dia udah akhirnya dia anterin ke beberapa listing saya kan. Nah sebenarnya tim saya ini bukan agent baru juga, jadi udah agent lama lah gitu loh. Jadi lalu si pembeli ini datang ke rumah listing saya terus bersama dengan notaris Pak, gitu loh. Jadi bersama dengan notaris, bentar, bro. terus pada saat Bro, halo, bentar. Jadi si pembeli bawa notaris, bro? bawa notaris Pak, bawa notaris. Nah saya nggak tahu nih benar apa enggak notarisnya kan, karena saya nggak pada saat itu jadwalnya bentrok dengan showing saya yang lain, jadi saya nggak temenin dia. Tapi saya bilang sama tim saya, tolong kamu fotoin orangnya sebagai bukti gitu loh. Nah, pada saat di rumah tersebut, tim saya telepon saya, Pak Raymond, ini orangnya serius berminat, mau nawar, loh, mau nawar gitu loh. Iya katanya, Pak Raymond tolong telepon, maksudnya bicara sama pembelinya. Oke, saya bicara dong. Terus si pembelinya bilang, Pak Raymond ini luas berapa, harga berapa? Ya saya kasih luasnya apa 400 lebih, harganya 45. Oke, saya minat Pak. Saya tawar 43. Waduh, saya bilang, cuma selisih 2 miliar Pak. Ya kan? Uh, jadi ya saya sampaikan dulu, tapi saya sebelum itu saya bilang sama dia, Pak, pembayaran Bapak bagaimana? Karena ini kan dokumennya, sertifikatnya masih PPJB. Jadi harus ada beberapa step yang harus dilakukan sebelum kita bisa AJB. Nah, pada saat itu dia serahkan telepon itu ke notaris, katanya. Oh ya, Pak Reman bicara sama notaris saya. Waduh, ya udah bicaralah saya sama notaris, dia ngakunya namanya siapa saya lupa gitu. Nah dia bilang kantornya di Sunter. Nah pada saat ngomong begitu saya googling kan, saya punya HP satu lagi, saya googling notaris ini di Sunter, ada sih Pak gitu loh Po, cuman nggak tahu tuh orangnya bener apa enggak gitu loh. Bro, jangan sebut nama di Ya, sini ya, bro. Pokoknya notaris X aja, bro. oh iya saya nggak sebut nama. Kan Nah, lokasi lah, lokasi. Ya terus saya googling loh, ada, tapi nggak tahu bener apa enggak orangnya kan. Kalau di Google kan nggak bisa kelihatan kan, orangnya nggak ada fotonya kan gitu loh. Apa namanya, ya udah singkat cerita saya jelasin mengenai status tanah, bagaimana apa namanya prosedur transaksinya. Si notaris itu ngerti Pak, ngerti gitu. Terus dia bilang ke si kliennya itu, Pak ini begini-begini, oh nggak masalah Pak, aman katanya gitu. Oh terus saya antara percaya nggak percaya nih, 50-50 kan. Terus ya udah Pak, nanti gini aja, mungkin si Bapak ini harus tanda jadi dulu, nanti
dokumen dicek dulu aja. Saya bilang nggak apa-apa Bu dicek karena ini masih developer ya, Ibu nanti pergi ke developer aja sama-sama kita lihat. Nah, nanti kalau sudah oke semua baru kita proses tanda jadi sama pengikatan jual beli. Saya bilang kan, oh ya udah nggak ada masalah. Nah, terus udah tuh, terus saya bilang sama tim saya, Bu, dia berapa orang gitu, karena kan belum sempat pada saat berbicara gitu kan saya nggak tahu, belum sempat ngelihat orangnya kan, maksudnya tim saya bilang oh 3 orang Pak gitu loh. Oh ya udah, tolong fotoin ya. Nah, difotoin dikirimlah ke WA ke HP saya. Saya bilang waduh ini bukannya underestimate ya Pak, cuman kok agak sedikit nggak percaya saya kalau mau beli 45 miliar gitu loh Pak. Lu lihat Jadi penampilan dong. ya sedikit lihat penampilan, cuma kok rada nggak serak gitu loh Pak. Terus saya tanya sama tim saya, dia pakai mobil apa? Bukan mengecilkan ya Pak, dalam artinya kan kita menganalisa kan, kita screening kan. Belum tentu kan mobil dengan merek sesuatu bisa serius bisa enggak. Cuman kan kita bisa tahu. Oh naik mobil ini, oh oke, saya bilang gitu. Terus ya udah setelah itu bubar, nggak lama sore lagi telepon, Pak ini mau lihat lagi katanya. Oke, lihat lagi silakan. Terus katanya mau beli 2 rumah Pak. Waduh, saya bilang 2 rumah. Iya, yang satu lagi mau yang di Alam Asri katanya mau. Oh gitu. Oh ya silakan aja, saya bilang lihat aja. Hampir 80-an dong ya. Iya, itu yang 45, satu lagi harganya 48. Oh, gila, berapa itu Pak? Hampir 90 M kan? Saya bilang, iya makanya, waduh, yang mau beli Sultan nih saya bilang. Cuma, terus, tapi saya dari penampilan nggak srek gitu loh. Terus, akhirnya besoknya, telepon sama tim saya. Oke, tolong diaturin, harga berapa? Saya tawar. Sekian. Oke, deal. Tuh, gampang banget Pak Margo. Ini orang. Terus, saya bilang, oke, orangnya temuin saya deh. Gitu loh. Terus akhirnya lusanya ketemu. Saya bilang ketemu di kantor. Kalau saya bilang sama owner saya, Bu, ini ada yang nawar. Tapi saya screening dulu ya. Jelas apa enggak orangnya. Saya bilang, saya nggak mau temuin ibu mulu. Saya nggak mau temuin ke owner dulu. Karena kalau ditemuin owner nanti ada apa-apa kan kita nggak ngerti ini orangnya benar apa enggak kan. Akhirnya ya udah saya temuin Pak Margo. Masa pada saat ditemuin ini yang saya bikin gak seret. Kenapa? Masa dia ngomong ke tim saya, Bu, saya lagi nggak ada mobil. Saya mau naik Gojek. Ibu tolong pesenin Gojek dong. Hah? Saya bilang, hah? Mau beli 40 miliar naik Gojek? Gojek apa Grab, bro? Gojek. Motor. Motor. Saya bilang, hah? Saya bilang, nggak salah. Saya bilang, terus saya mau beli naiknya, maksudnya ya agak aneh gitu bagi saya. Nggak, saya bilang sama tim saya, udah jangan dipesenin, biarin dia sendiri datang. Nggak usah, dia bilang gitu. Bilang aja kamu nggak punya aplikasinya. Oh ya udah. Datang dia Pak, datang. Terus sendiri. Orangnya udah tua gitu Pak, umur 60-an gitu loh. Terus dia bilang, oh yang mau beli keponakan saya baru pulang dari Amerika katanya. Oh ya udah katanya, suaminya bule, uangnya dolar katanya. Oh silakan saya bilang, tidak masalah. Yang pasti sekarang kalau cocok harga, si keponakannya itu mesti lihat rumahnya dong. Maksudnya mau beli nggak lihat rumah langsung nawar, langsung bayar kan? Oh ya udah nanti saya atur, pokoknya udah beres lah Pak. Oh ya udah pokoknya oke, sekarang kalau Bapak cocok, kasih tanda jadi dulu, saya bilang. Kasih tanda jadi dulu, berapa Pak? 100 juta cukup, saya bilang. Oke, katanya. Besok saya tak kasih tanda jadi, katanya. Dia ngomong gitu Pak. Terus, ya udah. Terus dia kasih kartu nama. Dia katanya bisnisnya organik, makanan organik, gitu kan. Saya tanya saya lihat di kartu nama alamat kantor Pondok Indah Residen. Saya bilang, Pak, Bapak kantor di Pondok Indah Residen? Iya, katanya. Pak, Bapak tahu nggak Pondok Indah Residen itu apartemen? Oh, begitu ya? Loh iya dong.
Bapak nggak tahu pondok indah saya dapat? Enggak, saya kantornya itu yang di Jalan Veteran. Oh, kalau itu bukan pondok indah residen Pak, itu Villa Anggrek residen. Oh salah dong ya? Salah, kartu nama Bapak salah. Oh gitu, iya. Ya udah, terus akhirnya saya udah curiga nih, udah curiga. Oh ya udah, saya bilang ya udah saya tunggu aja tanda jadinya. Terus sudah dia pulang, saya bilang sama tim saya, kalau dia nggak ada tanda jadi ke kantor, nggak titip, udah nggak usah di follow up, dibiarkan aja. Nah, saya lagi cari dia motifnya apa Pak. Bener dia nggak ditanyain satu kali, dua kali, tiga kali, sampai berapa kali ditanyain nggak jelas. Ya udah, saya bilang sama tim saya, udah tinggalin, ini orang rada-rada aneh, motifnya saya nggak jelas sih. Mau nipu apa mau jualan organik gitu loh, gitu kan? Kan bisa jadi Pak, dia mau ketemuin owner-owner orang kaya, mau jualannya organik, bisa juga kan? Kan dulu ada tuh yang kayak gitu tuh, mau nawarin saham, ngaku-ngaku jadi pembeli. Nah udah, saya pikir udah selesai nih ceritanya Pak. 2 minggu kemudian ada teman saya dari mungkin Pak Margo kenal, saya sebut nama boleh dong? Enggak, bendera yang sama. Enggak, saya teman saya, teman Pak Margo juga, Pak Hendro dari Century Gracia. Oh, ada konteks saya. Pak Raymond punya klien namanya si ini. Hah? Oh, yang tua itu, iya. Ini soalnya dia bawa nama Pak Raymond katanya. Hah? Kenapa? Saya bilang. Iya, dia bilang katanya mau beli rumah di Pondok Indah sudah nego sama Pak Raymond katanya. Nah, saya mau beli lagi. Mau beli lagi, Pak. Ini aja 2 nggak diberes-beres, dia mau beli lagi. Saya bilang. Oh, ada singkat cerita, saya bilang ya dia nggak bener lah. Saya dalam arti apa yang saya mau ceritakan bahwa ya kita harus cari dulu, sebenarnya screening dulu setiap pembeli ini. Jangan sebagai marketing, sebagai agent, jangan senang dulu. Ya kita harus menjaga keamanan dari penjual dan menjaga nama reputasi kita kan, supaya kita nggak jadi masalah di kemudian hari. Ya contoh kayak kasus yang yang kemarin itu sempat heboh kan, sebenarnya dia pakai broker fiktif juga kan, dan notaris fiktif juga. Jadi ya hal-hal ini penting gitu loh. Kalau bisa jangan sembarangan kasih dokumen gitu loh. Saya juga nggak kasih dokumen ke pembeli itu. Sampai akhirnya pokoknya saya cut aja udah Pak. Jadi hal-hal begini yang penting, yang utama kalau bisa sebagai penjual juga harus lihat juga, misalkan brokernya kantornya jelas nggak gitu loh. Kantornya jelas, cek dulu ke kantornya bener nggak. Ada siapa tahu kan marketing itu udah keluar atau marketing itu nggak ada namanya kan. Ya terus ya kalau bisa ya anggota REB ya Pak ya, kita jelaskan gitu. Itu sedikit cerita aja sih Pak. Sedikit cerita yang kemarin. Jadi sebagai seorang broker itu mungkin buat anak baru nih terutama ya. Apalagi di selatan nih, karena gue juga pernah ngalamin bro seperti itu. Dia udah mau beli, terus udah makan malah di rumah tersebut udah negosiasi mau DP nggak DP alasannya ABCD gitu loh. Baru happy, tapi kan kita tuh motifnya apa. Sebagai broker tuh memang salah satunya tuh kita harus training dulu ya, jangan sampai kita kan pegang owner nih, kita langsung ketemu aja, akhirnya owner juga nggak nyaman kan. Jadi kita kasih ke owner kalau memang artinya kita udah pastikan dia siapa, apalagi sekarang udah zaman teknologi gitu loh. Jadi kita bisa lihat di Google, kita bisa lihat track recordnya, dan lagi setahu saya nih buat yang nonton YouTube ini, nggak ada tuh pembeli langsung bawa notaris, rata-rata pembeli negosiasi baru tunjuk notaris itu notaris yang disetujui dua belah pihak. Karena kalau notaris yang ditunjuk hanya satu pihak aja si pembeli doang, kadang-kadang si penjual kan nggak nyaman. Makanya istilah fungsi broker sebagai bearing penengah. Kalau pembeli punya notaris, penjual punya notaris, masing-masing ada sesuatu nggak kepercayaan, pakailah notaris yang di tengah, notaris dari broker properti yang berlisensi gitu loh. Jadi buat orang-orang ini yang nonton YouTube ini, banyak pengalaman-pengalaman yang memang harus digali dalam transaksi jual beli properti, terutama yang nilainya gede-gede. Istilahnya kalau saya bilang nih Pak Raymond, ini banyak pembeli halu Pak. Waduh, banyak Pak. Ada pengen lihat kita jadi kayak broker udah kayak pengantar doang nih, ngantar sana, ngantar sini, kagak gitu kan.
Iya, iya. Tapi lucunya begini Pak Margo, Nah, sejak kasusnya Pak Dino itu ya, hmm, itu kan sebenarnya udah heboh kan. hmm. Saya setelah setelah itu kasus keluar, saya dapetin dua pembeli halu lagi Pak. Oh gitu. Kenapa pas? Iya pas lagi itu kan udah terjadi tuh kemarin Januari. Nah Hmm, ini Februari, bahkan ini sampai sekarang masih nggak jelas ada satu pembeli yang di bawah tim saya juga hmm, itu nawar buka harga 70 M ditawar 60 M deal gitu loh. Langsung hmm, deal di saat itu juga. hmm. Tapi sampai sekarang udah 2 minggu lebih ini hampir 3 minggu nggak jelas mau bayar mau bagaimana. Cuma saya bingung Pak motif-motif itu apa maksudnya gitu loh. Hmm. Itu yang saya nggak ngerti. Kadang-kadang kan kita sebagai agent, wah excited seneng dulu Pak. Iya, udah Apalagi produk langsung deal. gede, terus langsung dia biasanya gini ciri-cirinya nih Hmm. sorry nih menurut gue nih ya. Iya, Satu, dia kalau nawar nggak pakai lama, langsung. yes, betul. Langsung dia nawar nih. Misal kita buka 70, kita kan kalau orang mau beli serius kan nawar seminim mungkin kan. Iya, Ngepresin betul. kan. Kalau dia ditawar Betul. nih misal 60, nggak dikasih dia cepet naikin langsung 62, 63, 64, 65 gitu kan. Iya, Ini untuk betul. negosiasi dia tidak terlalu berat. Nah, kalau kita kan negosiasi kalau kata bicara 1 M aja sampai berbulan-bulan, berbelit-belit kan, sampai uang Iya, pajak aja betul. hitung kan. Ini enggak, dia enggak. Nih, itu ciri-ciri tuh. Yang Ya, kedua, mungkin juga nih, sorry, ini saya pengalaman di Pak Raymond juga ya. ya. Itu dia kadang-kadang, sorry nih ya, kadang-kadang dia mempergunakan orang lain. Oh, ini saudara saya mau beli, tantenya, omnya, siapanya kayak gitu loh. Iya, Jadi dia tidak betul. bukan keputusan dia sendiri, katanya hati-hati itu. Yang tadi Agil Ya, bilang nih, ingat ya, tidak ada tuh pembeli lihat langsung bawa notaris karena betul. notaris itu kan disumpah sama pejabat sama negara nih gitu kan, harus melindungi semua pihak bukan satu pihak. Ya, jadi nggak mungkin dia berpihak ke si pembeli atau berpihak ke si penjual, harus netral. Jadi hati-hati nih. Karena kan kemarin juga di Jakarta Selatan masih tahu kan ada kasus juga kan di mana itu ada Ya. notaris yang bodong yang ditebet itu kan dipakai gitu loh. Oh Jadi iya, hati-hati juga. iya, Untuk men-screening betul. semua untuk si pemilik terutama nih yang punya properti supaya aman, nyaman dan dia Ya, juga tenang, pergunakanlah broker properti seperti Pak Raymond sama kita ya. yes. Jadi Iya, kita screening dulu, betul. jangan sampai malah direpotkan gitu sama si pembeli yang nggak jelas itu. Memang tugas kita sih Betul. menghandle si pembeli yang nggak jelas sampai si pembeli itu serius, jelas, atau negosiasi harganya pun speednya tidak terlalu jauh, biasanya kita akan ketemukan. Tapi kalau speed negonya terlalu jauh pun kita nggak bakal ketemukan dulu, karena buang Betul, waktu juga betul. buat kita dan kasihan juga buat si pemilik gitu loh. Ini Betul, banyak betul. pelajaran nih dari H ini buat broker baru terutama. Bro, gue mau tanya Ya. nih, Hmm. seharusnya nih yang dilakukan nih, gue agak sedikit menyangkut kasus yang menimpa pejabat kita nih, itu bisa Ya. seperti itu menurut lo gimana seharusnya tuh bro? Jangan sampai mungkin ada konsumen yang lihat di sini, mungkin ada apa namanya ada penjual mau nitipin jadi ragu kan dia kan, jadi rasa Ya. ketakutan orang nitip sertifikat karena setahu gue baca berita aja nggak ketemu loh bro, sertifikat bisa berbalik tangan loh gitu, banyak oknum tanda kutip ya, oknum Ya. pemerintahan gitu ya terlibat juga. Nah itu kan ngeri-ngeri sedap kan, ujung-ujungnya pasti kan sogok kanan sogok kiri gitu. Nah Iya, sebenarnya betul. menurut khususnya seperti apa tuh bro menyikapi kasus yang kemarin tuh? Ya. Ya, yang saya baca ya, yang saya ikutin ya. Sebenarnya ini kan sudah merupakan suatu sindikat ya, Pak Margo ya. Hmm. Jadi yang memang mereka sudah punya tugas masing-masing gitu loh. Dan mungkin juga yang saya baca kasus kemarin itu mereka banyak mengincar yang orang-orang tua gitu loh. Hmm. Orang-orang tua yang memang yang gampang mohon maaf dalam arti ya gampang dikelabui gitu loh. Jadi kasusnya kan sebenarnya harga sudah deal, dia modal tanda jadi, terus sertifikat dipinjam untuk pengecekan di notaris yang ditunjuk. Nah ternyata setelah dicek nggak jadi nggak jadi dibeli, sertifikat jadi dikembalikan, tapi ternyata sertifikat yang dikembalikan ada sertifikat palsu gitu loh. Jadi sebenarnya sebagai agent ini yang kita sudah berlisensi,
kita harus benar-benar melihat dan mempelajari karakternya si pembeli gitu loh, men-screening yang benar gitu loh. Jadi apakah nanti jika dia menunjuk notaris, notarisnya itu benar nggak? Kita harus cek, gitu kan. Terus kita datengin kantornya, ya, kalau dilihat benar apa enggak. Jadi kita selain juga kita mesti cari tahu si pembeli ini namanya benar nggak, KTP-nya benar nggak, ya. Jadi jangan sembarangan kasih dokumen juga, karena masalah saya juga sebagai agent selama ini jarang kasih dokumen kecuali sudah deal ya Pak, sudah deal, terus dia mau lihat ya saya kasih gitu loh Pak, saya kasih Jadi lihat gitu sorry, Bro. maksudnya. Ingat jangan ngasih dokumen, terutama dokumen asli ya. Oh iya, apalagi dokumen asli Pak. Fotokopi? Itu. Fotokopi juga jangan. Kadang-kadang saya kasih dokumen hanya kalau dia mau lihat ya bentuk tanah aja. Nah, kalau dia mau lihat di WA misalkan. Tapi kalau misalkan mau lihat asli fisik ya lihat aja. Tapi saya nggak kasih gitu loh. Saya biasanya gitu Pak. Karena kita ngeri disalahgunakan kan nanti yang salah kita kan. Karena owner kan sudah menitipkan dokumen, menitipkan properti ke kita. Kalau kita nggak menjaga, nanti kita ada masalah, kita juga yang kena Pak gitu. Jadi menurut saya ini kan sudah sindikat Pak. Jadi kita sebagai agent ini harus benar-benar mempelajari dan bertanya, kalau bisa sebagai agent itu bertanya ke prinsipal kayak ke Pak Margo, ya mungkin Mbak benar nggak kliennya seperti ini. Nah, jadi Pak Margo kan juga bisa bantu screening, bisa bantu lihat marketingnya kan gitu loh. Karena sindikat ini bukan hanya caranya tuh bukan hanya seperti kasus kemarin aja Pak. Caranya banyak Pak, gitu loh. Sebagai contoh nih Pak, sorry saya jadi sedikit share lagi ya. Jadi ada yang lebih menyeramkan lagi Pak. Dulu saya hampir kena Pak, hampir kena. Jadi dia ini apa namanya pura-pura sebagai apa namanya dia bilang yang mau beli itu saudaranya dia. Nah, saudaranya dia itu mau dibeliin sama apa ya bisa dibilang pacar tapi bukan pacar ya Pak. Dalam arti gini, ya istilahnya kasarnya ya tanda kutip mungkin karena dia pacar simpenan mau dibeliin lah gitu loh Pak, istilah gitu loh. Nah, tapi yang muncul ini dia bilang saya saudaranya, tapi saya bisa nitip nggak gitu loh. Nah, ini nitip menitip ini hati-hati juga ini, karena waktu itu kan saya masih belum pengalaman Pak, ini ceritanya udah 12 tahun yang lalu kan. Waktu itu saya ada kesalahan bahwa saya mengiyakan gitu loh. Saya mengiyakan. Padahal saya sendiri nggak dapat uang titipan dan nggak ada permintaan dari saya pun gitu loh. Dan itu yang membuat saya flashback waktu itu. Waduh, saya salah langkah nih. Nah, jadi singkat cerita harga sudah deal, tanda jadi 50 juta. Terus ternyata yang muncul tuh orang keuangan kan. Nah, orang keuangan ketemu owner saya ternyata teman lama gitu loh Pak, teman lama, teman kuliah lah gitu. Ngobrol katanya yang tadinya dealnya apa namanya waktu itu dealnya berapa saya ingat ya 8,5 ya. Nah ternyata sebenarnya dealnya kan 8M karena dia titip 500. Wah itu jadi masalah tuh Pak, jadi masalah ketahuan. Terus akhirnya ya udahlah kalau begini kita cancel aja gitu loh. Di cancel kan. Nah, ya udah dibalikin dong 50 jutanya. Nah, tapi salahnya saya dulu itu kan bikin surat bahwa mau. Nah, ini salah maksudnya jangan sekali-sekali memberikan surat kepada owner bahwa dengan keterangan bahwa owner menyanggupi si ini nitip sekian gitu loh. Wah itu udah nggak bener banget, itu nggak bener kan. Jadi dengan modal surat itu dia nuntut Pak.
katanya ini transaksi di luar sepengetahuan saya. Dia bikin somasi Pak, dalam arti mohon maaf, dia pakai lawyer yang saya juga nggak tahu itu benar lawyer apa enggak, bikin somasi bahwa saya dan Era Graha itu apa namanya membuat transaksi tanpa sepengetahuan dia, dan dia nuntut nilai itu seharga yang dia titip. Saya bilang kan gendeng dong Pak, orang transaksi nggak berjalan loh, bukti ada kok, tapi dia nuntut, tapi dia nggak, kita nggak tanggepin Pak. Saya bilang wah ini orang nggak bener lah. Kirim lagi somasi sampai berapa kali ya, 3 kali somasi ya, udah nggak nyaman nih ya kan, owner juga jadi nggak nyaman gitu loh. Jadi kata owner, udah tenang deh, saya juga punya lawyer kok gitu loh. Tapi dengan somasi kan jadi nggak tenang Pak. Sampai akhirnya maunya apa sih gitu loh. Ya nuntut akhirnya minta segitu, ya nggak bisa dong. Akhirnya masa negosiasi sih Pak, negosiasi uang apa ya, dibilangnya tuh nggak, uang komisi yang nggak jelas gitu loh Pak. Sampai akhirnya si owner bilang, aduh ini orang udah nggak bener nih. Ya udah, saya kan udah balikin 50 juta, dia minta kompensasi gitu loh Pak. Lucu kan? Akhirnya saya bilang minta maaf sama owner, ya saya nggak tahu. Ya udah owner beresin sampai akhirnya lawyernya itu turun tangan. Saya lupa waktu itu terakhirnya gimana ya. Kayaknya sih ada kasih kompensasi senilai berapa gitu loh ke si orang itu. Nah, terus minta surat pernyataan bahwa kasus ini selesai gitu. Nah, tapi sejak saat itu saya berasa malu kan sama owner. Nama saja jadi istilah dalam arti kan, kok Pak Raymond bukannya mengkat orang-orang begini, tapi malah membolehkan. Jadi akhirnya saya hubungan sama owner kan juga nggak begitu, jadi nggak enak kan gitu. Sebenarnya owner juga masih sama saya masih baik, cuman kan jadi nggak enak, jadi nggak deket lagi gitu. Nah ini sejak saat itu pengalaman saya yang paling berharga, yang memang saya nggak mau melakukan lagi hal-hal seperti itu gitu. Dan apa namanya, mengiming-iming seperti ini sering terjadi Pak, apalagi di selatan yang kita nilainya besar ya. Agen-agen yang pribadi itu suka minta fee itu yang lebih besar dari standar kita. Nah itu yang saya nggak mudah tergiur dengan hal itu sekarang ini, karena buat apa benefit buat saya, yang utama saya bukan mau dapat duit banyak, saya mau jaga nama, jaga reputasi kan Pak. Kalau kita tergiur cuma duit sesaat, besok nama kita jelek kan, itu apalagi kita di bawah organisasi kan, waduh lebih nggak enak lagi, lebih nggak bagus lagi. Jadi sindikat ini caranya berbeda-beda Pak Margo. Jadi ya mungkin yang terjadi dengan kasus yang kemarin itu salah satu cara yang mereka lakukan, tapi banyak cara Pak sindikat ini, dan juga memang ngincernya kebanyakan rumah-rumah mewah Pak, rumah mewah seputaran Pondok Indah ke Permata Hijau, Kebayoran Baru gitu. Itu banyak Pak. Jadi ya hati-hati aja sebagai agent ya, kita harus benar-benar memfilter dengan jelas orang-orang tersebut gitu, dan jangan membiarkan hal-hal yang titipan-titipan itu menjadikan masalah gitu. Karena jangan ya kita sih semua kan memang kalau transaksi senang kita dapat fee gitu, tapi jangan tergiur hal seperti itulah, karena menurut saya hanya sesaat, nanti reputasi kita jadi jelek, ya malah jadi nggak bagus kan, jadi nggak bakal long term di bisnis ini Pak gitu loh. Itu menurut saya sih sindikat ini pasti masih terus ada, dan caranya tuh berbeda-beda nanti Pak gitu loh. Makanya dari kita hati-hati Pak. Begitu Pak Margo. Jadi buat teman-teman nih sahabat properti yang nonton YouTube ini nih, buat pelaku sebagai broker nih ya, atau teman baru ya, ini kan pengalaman adalah guru yang sangat berharga gitu kan. Kalau kita baca buku dari biografi seseorang, itu kan mungkin pengalaman hidup dia dituangin dalam satu buku. Sama juga kan pengalaman Bro Raymond selama di industri broker properti kan, ini kan bagi pelajaran juga buat kita nih gitu loh. Jadi berhati-hati
Jadi buat konsumen kita kan penjual dan pembeli ya, buat penjual ya, titipkanlah propertinya ke agen properti yang resmi. Agen properti Iya, yang resmi itu satu, dia mempunyai kantor. Jelas kantornya, apalagi kalau dia dinaungi di bawah master franchise seperti betul. Bung Raymond dari Era Graha gitu kan. Ya, Banyaklah, mungkin dari Era bisa, dari Raiwet, dari Senturi, atau broker-broker lokal yang memang udah punya nama. Ya, biasanya mereka akan jaga reputasi. Sebaiknya betul. juga buat si penjual, coba tanyakan juga gitu loh. Apakah dia tergabung dari asosiasi namanya Arebi ya. Karena Ya, kita sangat ketat banget gitu loh untuk menerima anggota. Kita ada etikanya, kita ada pelatihannya, kita profesionalisme lah. Jadi nggak sembarangan gitu kan. Jadi ya, tanyakan, silakan Anda sebagai memakai jasa kami akan siap membantu Anda, tentunya cari yang profesional, apalagi yang udah punya nama ya, dia akan ya, menjaga nama betul. baik dia gitu loh. Banyak yang kemarin di kasus itu disebutnya kan broker hitam, Iya, atau betul. bilang broker yang memang yang setahu saya ya nggak tahu Ya, kantornya, nggak jelas gitu loh. Dia bisa iya, maaf, betul. bisa maaf nih ya, tangan ke tangan, bisa tangan A nggak ngerti lah saya lah. Kita profesional, ada sistemnya, ada aturannya gitu loh. Itu jadi kalau dia nitip-nitip buat pemilik nitip sertifikat atau apa, kita akan filter lah yang tadi Pak Raymond bilang. Jadi nggak sembarangan Betul, ya. betul, betul. Aman, kita membantu si penjual untuk apa, lebih aman lah, dia lebih nyaman lah, jangan Lebih sampai aman. terganggu gitu Betul, kan. Yang kedua betul. buat si pembeli. Nah, pembeli juga kadang-kadang anak baru nih. Kita lihat pembeli Ya, udah nawar-nawar, hati-hati juga gitu. Justru pembeli sama kita dibantu juga. Kenapa? Ingat ya, sekali lagi, pembeli itu tidak dikenakan biaya loh, free loh. betul. Yang bayar itu kan si penjual, karena kita ada perjanjian sebelum kita listing namanya kan. Jadi sebenarnya Ya, pembeli betul. senang dibantu sama kita gitu loh. Tapi hati-hati juga, kan ada namanya itikat, ada niat baik, ada niat yang nggak bener. Hati-hati juga kan, Betul, training juga, jangan betul. sampai karena kita dapat komisi mau closing, wah hati-hati juga kayak itu. Apalagi udah Betul, tanda-tandanya yang tadi dibilang ya, tanda-tandanya betul. itu dibilang tadi ya, sorry nih ya, udah langsung nawar, langsung nggak pakai ABCD, langsung bawa notaris, itu hati-hati juga. Itulah fungsinya kita sebenarnya. Sebenarnya broker properti ini saat ini tuh sangat dibutuhkan di negara luar gitu kan. Semua udah pakai Betul, broker. Cuma di kita betul. aja berpikir karena kita jual sendiri aja deh, karena sorry nih ya, karena kalau dijual sendiri ntar kita nggak dipotong komisi, karena harganya bisa lebih ini. Enggak juga sebenarnya. Kalian berbagi Iya, lah sama kita lah. Kita paling maksimal 3% ya bro, maksimal ya. iya, betul. Ya, 3%. cuma 3, lu dapat Iya, 97, kita cuma 3. Kita bantu loh supaya aman, nyaman, tidak ada kena kasus. Kalau kena kasus betul. lebih dari 3% loh. Puyengnya iya Iya, ya. betul, Ya gitu betul. loh. Jadi pergunakanlah broker properti yang resmi. Jangan sampai ini kan tadi Bro Raymond bilang, sindikat-sindikat itu tidak akan mati. Dia akan mencari cara dengan jalan-jalan yang lain. Mungkin kayak kemarin Betul. kasusnya mungkin kita cermati, yaitu dia nggak tahu juga, gue sih nggak lihat ya, mungkin belum beres ya. Ya sindikat lah dia dengan celah segala macamnya. Sekarang artinya kita sebagai broker ya harus berhati-hati, dan buat konsumen juga, pemilik properti ataupun si penjual, si pemilik properti ataupun si pembeli properti, ya pakailah broker properti yang resmi. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kita nggak diingin. Karena kenapa? Properti itu nilainya gede gitu loh. Jadi kalau kita Betul, rugi, kita malah untung, malah kita pusing. Apalagi kalau dibawa ke ranah hukum. Kalau udah bicara ranah betul, hukum, ini model gue nih, ini kasus perdata panjang, ini bisa 6 bulan 7 bulan kan. gitu Jadi ya. ya lagi lah gitu. Komisi nggak seberapa, pusingnya iya, apalagi Pusingnya iya, leader ya iya. Raymond ya. Jadi buat anak Betul, baru ya betul. seperti ini. Mon, terakhir bertanya, lalu udah kayaknya sambil ngobrol di jalan udah sampai nih. Ya, Ya. Apa yang perlu disikapi Mon, melihat kasusnya mantan Menteri Luar Negeri ini, Mon, menurut lu, Mon? eh, kita sebagai agent harus dibekali ya Pak, dibekali pengetahuan, knowledge, dan yang kuat gitu. Dalam arti, di dalam asosiasi ADRB kan kita punya komunitas gitu. Nah, kita bisa menjalin komunikasi bahwa hal-hal seperti ini benar apa enggak. Ya selain tadi screening di dalam orangnya, maksudnya customernya itu di Google atau lihat KTP-nya, bisnisnya segala macam, ya kita coba mesti share di komunitas kita di Arebi bahwa hal-hal seperti ini apakah dibenarkan cara-cara seperti ini ya.
Mereka kan akan cari, akan memberikan masukan segala macam. Jadi apakah apa kasus model-model transaksi seperti ini bisa berjalan apa enggak? Jadi itu harus benar-benar punya komunitas untuk saling bertukar pikiran. Jadi hal seperti ini seorang agent itu harus benar-benar dibekali skill, informasi dan knowledge yang benar gitu loh Pak. Jadi supaya nggak gampang mudah tergiur dan juga senang, excited pada saat menjual properti dengan nilai yang besar dan langsung deal gitu loh. Bukan berarti tidak ada yang seperti itu. Ada juga yang langsung deal. Cuma kan dalam arti ini kita harus benar-benar itu menjaga owner sendiri, menjaga reputasi kita sendiri. Jadi kalau agent itu nggak punya knowledge yang banyak, informasi yang banyak, ya makanya itu kita gampang sekali, mudah sekali dipengaruhi hal seperti ini. Ya contohnya beginilah, kayak ada satu lagi contoh, mau ada pembeli mau beli rumah tapi pembayarannya dengan apa waktu itu? Giro. Bukan giro Pak, bukan cek mundur, apa? Dia ada punya ini, punya apa sih? bank garansi. Bank garansi apa yang uangnya katanya dari luar negeri mau masuk ke Indonesia. Aduh. Terus ini kasus dulu kan, model dulu kan. Jadi gimana? Jadi sertifikat katanya dimasukkan dulu ke bank, nanti uangnya keluar, nanti saya kasih uang saya dari luar ke mana, ke si penjual. Saya bilang nah ini kan model zaman dulu ya, makanya model ini berubah kan caranya kan. Yang zaman dulu tuh sempat heboh seperti itu. Jadi namanya tuh apa ya? Jadi si owner ini sertifikatnya dimasukkan dulu ke bank, dapat loan. Nanti saya kasih bank garansinya, saya tuker gitu loh. Saya pikir kok lucu ya. Yang mau beli siapa kok jadi owner yang masukin uangnya ke jaminin asetnya sendiri. Nah, hal sendiri kan ini kan sebenarnya ini kan knowledge ya Pak, informasi dan pengetahuan. Logikanya bener nggak gitu loh. Kalau kita logikanya nggak bener ya jangan. Tapi kalau kita nggak tahu kan Pak, terus meyakinkan owner, udah ini aman segala macam, nah kan salah. Nanti kalau kena kasus, nah hal seperti ini kita sebagai agent properti makanya harus lebih banyak dibekali knowledge dan keprofesionalan, harus banyak punya skill training ya, update informasi yang terbaru lah seperti ini supaya kita nggak gampang mudah dipengaruhi oleh ya calon pembeli yang nggak jelas begini gitu loh Pak, gitu. Menurut saya sih seperti itu ya Pak. Mungkin Pak Margo punya masukan lain. Banyak hal lah yang perlu diketahui, cuma jujur aja kasus ini menarik ya. Melihat kasus yang saya lihat sering terjadi di Jakarta Selatan, dan saya juga pernah ngalamin kasus ya 2-3 kali lah. Saya mau transaksi harga udah dia cuma nggak jelas, plotting ngambang lah ya. Ya kalau di kita kan kalau mau kasih tanda jadi apalagi nilainya gede, kita punya sarankan di notaris dibikin PPJB kan. Jadi aman kedua belah pihak, dan notaris pun yang track recordnya udah jelas, karena Anda bisa cari juga sih notarisnya seperti apa, atau bagusnya kita di asosiasi nih, kita akan tanya ke temen, lu kalau di selatan biasanya rekomen dengan notaris siapa yang udah kerja sama gitu kan, lebih betul. Aman kan, karena kita satu asosiasi di Arebi gitu kan, atau memang kalau kita udah kenal juga lebih enak, bro, gue mau transaksi nih, rekomen notaris dong kan lebih enak gitu, karena saya mainnya kan di pusat sama di timur, selatan jarang, atau suatu ketika mungkin Lemon mau lempar ke tengah Jakarta Pusat, gue punya rekanan kan, atau kita punya juga di Surabaya, kita ada juga di Jawa Tengah, seluruh Indonesia gitu loh. Betul. Karena kita asosiasi itu benar-benar memberikan masukan-masukan, informasi-informasi, kasus-kasus seperti ini. Kita juga akan bahas sebenarnya di acara, ntar ada namanya acara webinar series dari DPP Arebi, kita akan kupas dengan lawyer properti yang terkena, dengan dengan orang yang terlibat dalam hal ini mungkin, dan dengan tuan rumah, dengan Arebi, dengan Dewan Kehormatan juga kita akan kupas tuntas mengenai kasus seperti ini. Tapi tidaknya sharing dari Pak Raymond mengenai harusnya bagaimana sih sebagai seorang broker properti menyikapi hal ini, apa sih yang step-step yang harus dilakukan gitu loh.
terutama nih, karena jujur aja kalau menurut saya nih, kita juga agak merasa dirugikan. Sekarang orang mau jual tuh agak ngeri-ngeri gitu kan, mau ngasih itu khawatir. Sebenarnya titipkanlah ke kita, ke broker properti yang resmi, yang udah punya lisensi ya, yang benderanya jelas. Apalagi kalau namanya Era di Jakarta Selatan kan udah market leader ya. Ya, nggak juga sih, sama lah. Ya, ya benar Pak Margo. Setuju. Iya, kalau ke Senturi jangan lupa ke gue, dia kan Era, gue Senturi nih. Wah, luar biasa nih, masih dipakai bajunya terus ini. Pakai, lagi santai. Tapi enggak, gue cuma hanya bicara lagi sisi di mana seorang broker itu harusnya seperti apa. Harus berhati-hati. Dan ingat juga buat pemilik properti juga, jangan percaya sama seseorang lah. Zaman sekarang ada nilai kejahatan di mana-mana. Modus itu dia kalau dengan cara A nggak bisa, akan dengan cara B. Cara B udah ketahuan dengan cara C. Cara C terus dengan cara D. Dia akan melakukan terus. Itu akan ada terus. Ya, terus, pergunakan kita agen properti yang resmi, setidaknya kita akan memproteksi kedua belah pihak. Mungkin itu sharing yang saya bisa ngasih masukan ke buat sahabat properti yang lihat YouTube ini. Bro, yes. Thank you lah bro. Lu baru sampai rumah ya, gue temenin lu ngobrol ya. Nggak apa-apa. Baik ya, baru sampai rumah nih. Ternyata panjang juga kita ngobrol. Iya, teman-teman yang lihat YouTube ini silakan di like, di share, di subscribe. Kalau ada komen cerita silakan komen di bawah. Kita pengen berbagi. Tujuan kita pengen industri ini lebih profesional. Tujuan kita pengen masyarakat yang ada di Indonesia pergunakanlah broker properti yang resmi, yang legalnya jelas. Karena kenapa? Kita dibayar berdasarkan kita punya kerja gitu loh. Kita dibayar, Anda mengeluarkan uang buat kita memang profesional. Kita wajib dibayar gitu loh. Karena ya satu hal lagi gitu loh. Nah, sebagai seorang broker properti juga kita pasti melayani Anda. Kalau Anda merasa puas, pasti Anda akan pergunakan kita terus kan seperti itu. Jadi kepercayaan itu mahal, integritas itu mahal gitu kan. Contoh begini Pak. Pak Margo, contoh sedikit begini. Misalkan kalau kita mau jual mobil lah ya, kalau saya analogikan sesuatu, misalkan ke mobil. Kalau bagi saya beriklan sendiri di koran misalkan, itu yang datang kan juga nggak jelas. Misalkan ada pembeli atau pembeli fiktif atau calo lah, calo yang nggak jelas gitu kan, dan bisa saja mencoba test drive, tiba-tiba mobil kita hilang atau motor kita hilang. Nah, bagi saya, kalau saya sih sebagai penjual mobil atau motor, saya mungkin kalau motor lebih mudah ya, saya mobil lah. Berarti saya nggak akan kasih ke mereka. Oh, saya titipin aja di showroom yang jelas gitu loh. Showroom yang jelas, yang memang namanya ada, kan tempatnya ada. Jadi ya, saya lebih senang, saya lebih safe, lebih nyaman. Begitupun bagi saya, apalagi properti ya, menurut saya sesuatu yang berharga, yang dimana kita mungkin punya properti itu mencarinya dengan tumpah darah ya, penghasilan kita, terus kita mau jual dapat agent yang nggak jelas, yang mungkin yang dalam arti mungkin yang yang kantornya nggak tahu di mana, yang orangnya brandnya dari mana nggak jelas gitu ya. Kalau bisa ya titipinlah di kantor agent properti yang memang yang jelas, yang kantornya ada, nomor teleponnya ada, mungkin yang kantor pusatnya ada. Jadi ya jadi sebagai penjual pun merasa aman dan juga nyaman gitu loh Pak, dan aman dan nyaman dalam hal transaksi. Mungkin sedikit itu dari saya Pak. Oke bro, thank you sekali lagi buat yang mau nitip properti, titipkanlah ke broker properti yang udah berlisensi, udah ketahui track recordnya. Sekarang kan informasi bisa digali, bisa mudah, ketik aja Raymond Gunawan Era Graha di Google, udah keluar semua tuh, track recordnya semua, udah simpel sekarang. Kita juga sama loh, karena kalau kita ada bayar pembeli, kita ketik nomor handphonenya aja atau dari perusahaan mana atau dari mana, udah keluar track recordnya. Justru kalau nggak terdetek sama gua, kadang-kadang kita curiga. Disitulah fungsi asosiasi, bro. Ada pembeli namanya si A, udah pernah hubungan belum? Udah gini, jangan. Nah kan kita saling berkomunikasi itu. Betul. Networking di asosiasi itu saling memberikan informasi. Karena tadi saya bilang lagi, mungkin berkali-kali namanya sindikat kejahatan kan dengan cara macam-macam. Mungkin ke Raymond nggak tembus,
cari bendera yang lain. Bendera yang lain Iya, cari betul. bendera yang nggak ngerti. Nah, Iya, hati-hati betul. loh. Karena kenapa? Kalau udah kena kasus, pusingnya nggak bisa tidur, komisinya Betul. kagak jelas, pusing iya, duit habis Iya, gitu. Makanya cari yang aman. Aman dari mana? betul. Aman yang tadi bilang ke orang-orang yang udah punya lisensi, ke broker-broker yang resmi, dan ke broker-broker yang udah anggota AREBI. Terutama. Betul Oke, sekali, Bro. Pak. Thank you lo udah Yes, nyampe rumah. Ya, sama-sama. jadi kami Ya, semoga ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman sesama broker ya, ataupun buat yang mau nitip jual ataupun yang punya properti, don't worry lah. Kalau kita udah punya lisensi, kita udah tersertifikasi, kita akan jaga integritas tentunya. Karena betul, integritas itu mahal, ya kan? betul, Komisi kalau betul, kapital ini gede loh. Kalau kita dapat komisi namanya nggak bagus, karena ini dunia di broker ini nggak orangnya itu juga kok. Kita tinggal betul, ngomong, terus ini begini gini, betul, waduh, nama lu akan habis deh. Jangan deh, betul, ya. betul. Oke, Thank you, bro. Pak Margo. Thank you, Makasih. sama-sama. Yo, Yes. thank you. Salam sehat, salam properti. Salam sehat, salam properti.